Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Redmi Note 13 series udah lahir ya di Malaysia, di global, artinya Indonesia sudah sebentar lagi. Prediksi saya sih bulan depan. Dan mau spoiler harga, prediksi apa-apa, yuk kita bahas sekarang ya. Karena saya udah dikirimin informasi dari Bang Yodit Satria, thank you banget yang udah mengingatkan saya berkali-kali bahwa udah rilis dan ada bocoran harga dan speknya yang dimana kita selalu mirip dengan Malaysia. Yuk kita bahas bersama. Nah, langsung aja masuk ke halaman websitenya ya. Di sini ada Redmi Note 13 seri Every Shot Iconic dan bisa dibeli dari tanggal 20 Januari sampai 2 Februari. Yaitu maksudnya promo khusus gitu ya, di mana ada gift khusus seperti yang ada gambar di sini ya. Jadi ada gambar kayak kado khusus. Langsung aja kita bahas ke produk yang pertama, yaitu varian yang paling tinggi, yaitu Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Wow, dengan pembelian di tanggal 20 Januari sampai tanggal 2 Februari, di Malaysia kamu bisa dapat gratis Redmi Buds 4 Active dan Xiaomi Smart Band 8 Active. Nah, tapi di sini ada catatan khusus ya. Di Malaysia sih di sini ya harganya kan 119 RM dan 129 RM. Nah, misalkan nih kita convert ya 129 RM. Nah, harganya Xiaomi Smart Band 8 Active ini tuh ada di harga 400-an di Malaysia. Sedangkan di Indonesia ada di harga 300.000. Nah, lalu di Malaysia dapat Redmi Buds 4 Active, harganya ada di 119 RM. Dimana kalau dirupiahkan ya cuma adanya di hampir 400.000 ya, padahal di Tokopedia saya cek harganya cuma ada di 180.000 aja. Ini official loh, padahal loh, resmi loh, 180.000 aja. Mi Buds 4 Active. Jadi kalau di Malaysia ini bonusnya senilai 800.000 ya. Cuma kalau di hitungan Indonesia ya bonusnya ada di sekitar 500.000 aja. Nah, seperti ini ya. Jadi selama pembelian 20 Januari sampai 2 Februari dapat free gift 2 pasang TWS sama Smart Band. Oke lah, gratisan gitu loh. Gak masalah. Nah, tapi variannya apa? Ada dua. 12/512 yang wah gila sih. Pol gede dan 8/256 yang standar. Kita lihat harga yang 12/512 ini ada di 199 RM. Dimana kalau kita rupiahkan ada di 6,6 juta. 6,6 juta 50. Dapat gratis bonusan senilai segitu. Misalkan nih yang 512 nih masuk ke Indonesia tanpa bonus seharusnya kita bisa dapat di harga 6,1, 6,2 lah menurut saya ya. Jadi misalkan nggak ada bonus masuk ke Indonesia, kita bisa dapat 6,1 atau 6,2. Menurut saya ya, ini kalau hitung-hitungan saya, prediksi saya aja. Terus untuk yang varian 8/256 ada di harga 1.599 RM. 1.599 RM. Misalkan dirupiahkan masuk ke 5,3. 5,3 misalkan dikurangi bonusnya tadi sekitar 500.000, berarti masuk ke Indonesia bisa di harga 4,8 kurang atau lebih ya, dimana kalau kita ingat Redmi Note 12 Pro Plus tahun lalu ada di harga 4,6. Jadi mungkin bisa dibilang tahun ini bakal naik lagi harganya. Tapi ya nggak tahu ya, ini bukan harga final, ini harga prediksi saya aja. Jadi bisa benar bisa salah. Saya nggak mau mendahului Xiaomi yang tahu harganya, yang bakal ngasih harganya. Cuma prediksi saya seperti itu, 4,8. Kalau bisa sampai 4,6 kayak dulu, ya cakep sih. Speknya apa? Mari kita bahas. Nah, speknya sendiri, Redmi Note 13 Pro Plus 5G, Every Shot Iconic, memiliki kamera 200 megapiksel dengan OIS. Layarnya curve 1,5K curve display. Ultra clear kamera, curve display, dan pakai MediaTek ya. Untuk yang seri Pro Plus-nya dia pakai Dimensity 7200 Ultra. All Star Durability, ada IP68. IP68 loh, dust and water loh, bukan 54 tapi IP68. Terus chargernya bisa 120 hypercharge dengan baterai 5000 mAh. Terus ada flagship level 200 megapiksel, OIS anti-shake main camera, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel macro camera. Oke lah, masih ada makro ya. Ya. Nah, di sini bisa dilihat nih OIS-nya bisa menstabilkan ya karena ACE Dual Stabilization. Oh, Dual Stabilization-nya dari OIS dan ACE. Ya, ini pokoknya gambarnya tajam, ada pixel resolution, oke lah.
professional lens, calibration, bla bla bla, optical grade loss zoom, oke. DCI-P3 ultra color imaging, film camera make creation more vibrant and compelling, 12 classic interest, ini ada filter, film frame make memory with cherries, oke, fan filter, Xiaomi Pro Cut, Pet Beauty, AI bokeh effect, magic cutout, ya, Xiaomi Imaging Engine, Optic Fusion, Color Engine, Filter Engine, Bionic Sensing, Ecosphere Engine, SD Engine. Oke lah, itu. Tulisnya seperti itu ya, tapi nanti kalau nyampe ke kita nggak tahu nih bakal kerasa atau enggak. Ini pakai 1.5K Crystal Resolution Display 6,67 AMOLED, gede banget ya. Oke, nitsnya bisa sampai 1800, DCI-P3 100%, 12 bit, 2160 Hz, intense touch sampling rate. Bisa sampai 2000 gitu. Adaptive high refresh rate display, silky smooth, 120 Hz ya. Udah double stereo speaker. Dolby Atmos, Dolby Vision, SDR 10+, HDR10. Wih, bisa sampai 1920 Hz. PWM dimming. New design. Ya, seperti ini sih gambarnya sih. Ada apa ya, dalam satu back cover ada 3 warna yang digabungin ya. Oke. Anti water nih. IP68 nih. Corning Gorilla Glass Victus. Improve PCB-nya makin tipis. Strength, frame corner, interior aluminium, composite material. Shock absorbing layer. With extra reflective quality standard. Oke. Leading performance 7200 Ultra, flagship 4 nanometer prosesor 4 nanometer guys. Benchmarknya Antutunya ada di 800.000 plus. Unreveal ada 4000 mm vapor chamber heatsink dan 11.000 mm graphite cooling area deliver. Best cooling performance in Redmi family. Ya ini kayaknya paling bisa sampai 12 GB dan 512 GB untuk ketersediaan storage dan RAM-nya. Masih bisa tambah 12 GB RAM extension, buset. Gimik banget. Bisa nge-charge dalam waktu 19 menit 100%, tapi dalam kondisi terbaik ya. Maksudnya ya nggak panas-panas gitu. Bisa 5000 mAh Ultra Day. Waduh, ya. Oke. Baterai hold 3.0. Semoga jangan kasih baterai hold ya. Fingerprint sudah in display ya guys. Hati-hati kalau nyari screen protectornya. Kalau tempered glass mungkin agak akan terganggu. Bisa juga ngecek heart rate di fingerprintnya juga, oke. More fiturnya Wi-Fi 6, X-axis linear motor, IR blaster juga ada, NFC multifunction tentu ada. Lalu selanjutnya ada di Redmi Note 13 Pro 5G. Jadi ini varian bawahnya yang Pro Plus. Kalau seri-seri sebelumnya itu masih 4G, tapi kali ini udah 5G semua. Jadi full 5G sesuai dengan TKDN. Ini kayaknya bakal sama dengan spek yang ada di Indonesia nanti. Lanjut kita bahas, di sini ada harganya di 1399 RM. Cuma satu varian aja, 8/256. Saya rasa ini yang paling worth it sih daripada yang seri Pro Plus ya. Ini mungkin bakal yang laris di sini ya. Kalau kita rupiahkan 1399 RM, ini tuh ada di harga 4,6. 4,6 dengan bonus yang tadi ya, ada TWS sama jam yang nilainya kalau di Indonesia tuh 500.000 kurang atau lebih. Misalkan Indonesia nggak jual sama bonusannya 8/256, mungkin bisa ada di harga 4,2 jutaan. Kurang atau lebih ya, 4,2 atau 4,3, saya tidak, tapi 4,2 kayaknya. 4,2 bisa deh kayaknya sih. Tapi itu prediksi saya aja ya guys ya. 4,2 bisa sih seharusnya. Terus speknya apa aja? Untuk yang Redmi Note 13 Pro 5G yang biasa ya, nggak yang Pro Plus ya. Ini layarnya flat. Tapi dia juga sama, kameranya 200 megapiksel OIS kamera. 1.5K, 120 Hz display. Asik. Jadi layarnya flat. Kameranya juga mantap, ada OIS-nya. 200 megapiksel juga. Dan pakai Snapdragon 7S Gen 2. Nah, ini nih. Ini seru nih. Kalian pilih layar curve yang lebih mahal dengan segala macamnya, tapi MediaTek. Atau kalian yang lebih murah di bawahnya, tapi udah Snapdragon. Ya, layarnya flat, tentu gamingnya lebih enak. Kameranya juga sama-sama 200 megapiksel. Kayaknya lebih worth it yang seri Pro nih daripada Pro Plus-nya. Tumben ya. Oke lah. Terus dia all-star durability, chargernya cuma 67 aja ya di sini ya, nggak 120. Jadi chargernya untuk yang seri Pro-nya aja cuma 67, baterainya juga gede nih, 5100 mAh, lebih gede 100 daripada yang seri atasnya.
Tapi chargernya nggak 120, buat saya sih nggak masalah ya. Saya aja 67 malah sering saya pakai, sweet spotnya di sana malah. Terus fingerprintnya juga masih di dalam layar, walaupun seri Pro-nya loh, mantap gak tuh? Kayaknya ini yang paling worth it ya. Kamera, flagship level, anti-shake, main kamera, 200 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel macro cam. Wah ini kayaknya bakal yang laris di sini nih. Serius nih, ini bakal yang laris di sini kayaknya sih. Professional quality kamera, aperture-nya 1.65, 1.65, ada 7 lens, 16 in 1 pixel binning, ultra low reflective optical coating. Oke, fotonya ya. Oh, is dual stabilization, oke, ya. Skip. Fan fitur ada magic cutout, AI bokeh, Xiaomi Pro Cut, Animal Beauty, oke. Ini fitur-fitur yang bla bla segala macam. Kayaknya ya standar ya. Screen-nya, nah ini flat display nih dengan bezel yang, wah tipis sih. Bezelnya tipis sih, cakep sih ini sih. Cakep ini. Saya malah semangat yang seri Pro ini malah daripada yang seri Pro Plus nih. Buat apa layar lengkung, bikin repot aja. Harmony with you, pakai double stereo speaker, Dolby Atmos, Dolby Vision. Ini juga layarnya juga tinggi, nitsnya sampai 1900 sampai 1800. Jadi sama ya kecerahannya sama yang seri Pro Plus-nya ya, cuma dia flat aja gitu. Klasik kamera, Deco design, ultra thin. Ya, oke. Slim body, nggak sampai 8 mm, guys. Warnanya ada 3 ya. Aduh, hitam. Ini plastik atau anu ya, kaca ya? Yang ungu cakep ya kayaknya nih, yang putih nih. All Star Durability ini pakai IP54, bukan IP68 kayak yang seri apa? Pro Plus-nya ya. Boleh. Pakai Victus juga loh, guys. Pakai Corning Gorilla Victus, masih ada IR Blaster. Wah, boleh lah. Oke. PCB-nya makin tipis. Strength aluminium, oke. Extraordinary. Ada 28.000 micro drop test. Power test, USB port test, 1000. Pokoknya udah diuji ya, guys ya. Aman. Performanya ini juga 4 nanometer. Prosesor dari Snapdragon 7S Gen 2. Wah, ini pemuja Snapdragon seneng nih. Wah, Bang, saya suka, Bang. Bisa main emulator lebih enak, Bang. Ya. Up to 2.4 GHz dan Antutunya ada di 600.000 plus. Up to 8 GB 256 extra large capacity. Ada extension bisa sampai 8 GB juga. Alah, ini gimmick aja, nggak usah dipikirin. Baterainya juga mantap ya karena 5100 mAh, chargernya juga 67 watt. Oke, nggak masalah. Oke, bla 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 segala macam. In-screen fingerprint unlock, support heart rate, bisa ngukur heart rate juga ya di fingerprintnya ya. More feature-nya ada powerful 4G, 5G antena, X-axis linear motor, air blaster, NFC multifunction, dan headphone jack. Oh, kalau yang tadi Pro Plus gak ada headphone jack-nya, guys. Serius ini yang seri Pro biasa nih yang bakal yang laris nih. Tapi ingat ya guys ya, harganya kalau perkiraan saya sih 4,2 kayaknya. 4,2 ya guys ya, perkiraan saya guys ya. Misalkan nanti bisa dikasih harganya lebih murah, kita bersyukur aja guys ya. Saya jangan dihujat. Sekarang ada di Redmi Note 13 5G. Nah, Redmi Note 13 5G ini harganya ada di 1099 Rm. 1099 Rm ini kalau dirupiahkan ada di 3,6 juta, 3650 ya guys ya. Dan gratis Redmi Buds Active yang harganya di Tokopedia cuma ada 180.000. Jadi misalkan nih nggak pakai gratis-gratisan hadiahnya, mungkin harganya bisa ditekan sampai ke 3,5. 3,5 guys. Jadi gitu ya. Jadi yang seri Pro-nya 4,2, yang ini 3,5, 8/256. Sama-sama 5G kok. Kita lihat spek kuncinya apa. Terus di sini ada Redmi Note 13 5G dengan every shot iconic. Pokoknya kamera banget nih, brand image yang mau dibuat oleh Xiaomi ya. Dengan kameranya nggak 200 megapiksel kayak tadi, tapi 108 megapiksel triple kamera. 120 Hz Full HD Plus AMOLED display, oke. Advanced 5G performance, displaynya juga flat ya, bezelnya juga kelihatan tipis. Chargernya lebih turun lagi dari yang seri Pro tadi 67 watt, sekarang 33 watt dengan baterai 5000 mAh.
Immersive Battle Train, Powerful Speaker, Vibrant Sound, 108 megapiksel ultra clear main camera. Terus ada 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel macro cam. 3 kali loss distance apa sih ini? Oh ya ya ya. 108 megapiksel ultra clear mode. Oke. Ya. Bisa portrait mode, bisa macro, ultra wide angle, film kamera, quality of life. Xiaomi Imaging Engine. Oh, ternyata benar ya ada Xiaomi Imaging Engine ya. Mana ada cerita aku salah. Terus screen-nya seperti ini guys. Tipis. Flagship level AMOLED display. Spectacular eye friendly Gorilla Glass 5. Nggak pakai Victus ya untuk yang seri non-pro-nya ya. 10-bit color depth. Nits-nya 500 nits aja. Kalau tadi bisa sampai 1800, ini 500 nits aja. Resolusinya Full HD+. Beneran deh, yang seri Pro kayaknya bakal yang laris kayaknya deh. Ultra narrow bezel refreshing view experience bla 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 bla. 120 Hz refresh rate. Touch samplingnya 2160 Hz. Gimana nih bacanya nih? Iconic design, bodinya juga slim ya, 7,6 mm. Aesthetic, ada 3 warna juga. Yang putih nih cakep nih. Yang putih kayaknya cakep nih. Dan dia pakai MediaTek Dimensity 6080 6 nanometer ya, nggak 4 nanometer kayak seri Pro-nya tadi. 5G prosesor MediaTek, Antutunya 450 plus dengan dynamic memory expansion sampai 8 GB. Baterai 5000 mAh. 33 fast charging. Corning Gorilla Glass 5. Oke, ada USB port. Oh, ini dah ya. Dan 48 month fluid experience with MIUI optimization. Also extensive testing ensure minimal software aging slowdown after 48 month. 24 berarti 4 tahun. Ada headphone jack, ear blaster, USB-C tentunya, dan NFC guys. Oke. Nah, jadi untuk yang Redmi Note seri reguler yang sangat basic ini, yang nggak ada Pro-Pro-nya ini juga 5G guys. Dia pakai Dimensity 6080. Nah, saya tahu nanti pasti bakal dimendang-mendingin sama Itel P55. Tapi ya tentu ini harganya tadi mungkin perkiraan saya ada di 3,5 ya. Itel P55 harganya ada di 1,6 ya. Jauh banget. Ya iyalah jauh banget. Nggak ada kamera ultrawide, nggak ada layar AMOLED, nggak ada NFC dan segala macam gitu ya. Tapi pasti bakal dibendang-mendingin sih. Dan buat saya ini memang Itel P55 murah sih. Kalau lihat chipsetnya doang ya. Cuma kan HP kan kita kan kalau lihat all-rounder kan nggak chipsetnya aja ya. Kita masih lihat layarnya, speakernya, terus juga chargernya, segala macam gitu. All-roundernya si Redmi jelas. Cuma kalau kamu cuma cari performa oriented yang pokoknya chipset kenceng bang, ya Itel P55 itu. Lanjut lagi yang terakhir, masih ada satu produk guys, yaitu Redmi Note 13 biasa. Nah, dan ini harganya ada 2 varian ya. 6/128 dan 8/256. Satu-satunya yang ada 6/128 cuma yang seri Note biasa ini. Harganya ada di 699 RM dan online eksklusif harganya ada di 2,3 juta. Dapat 6/128. Untuk yang 8/256 ada di harga 899, dimana kalau dirupiahkan hampir 3 juta ya guys, dengan gratisan Redmi Buds for Active. Kalau dirupiahin, kalau nggak ada bonusnya, seharusnya bisa harganya ditekan sampai 2,8, sama tadi harganya bisa ditekan di 2,1. Seharusnya seperti itu sih perkiraan saya. Ya bisa salah, bisa benar ya. Ini namanya juga prediksi, jadi jangan baper kalau salah. Dan speknya seperti apa sih? Kita klik di sini ya. Ini Redmi Note 13. Wah, desainnya bagus ya. Saya malah suka desain yang clean kayak gini sebetulnya. Ini kayak itu ya, kayak Poco M6 nggak sih? Poco M6 Pro nggak sih? Jangan pakai Helio G99 nih. Coba ya, lihat bawah dulu ya. Chipsetnya apa ya? Oh, enggak loh, Snapdragon coy. 6 nanometer prosesor Snapdragon 685. Jadi nggak pakai Helio G99 Ultra ya. Oke, kita lihat speknya satu-satu. Ini pakai 108 megapiksel, triple kamera juga, ada ultra wide tapi nggak ada OIS di sini ya. Kalau yang seri 5G-nya tadi itu tidak ada OIS-nya. Oh, nggak ada OIS ya untuk yang seri biasa ya.
Pakai chipset Snapdragon, layarnya AMOLED Full HD+, flat display, bezel tipis, chargernya 33 watt. Ya, hampir sama sih kayak yang tadi, cuma ini dia 4G aja. Dia pakai Snapdragon 685 yang memang secara prosesor nih bakal hemat daya banget buat daily, bakal awet banget. Kameranya ada ultra wide 8 megapiksel, 108 megapiksel, makro 2 megapiksel. Hasil kamera bla 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 ya. Resolusinya segitu. Lah, ini kok peak brightness-nya kok bisa sampai 1800? Yang tadi yang 5G cuma 500 kayaknya. Tuh 500. Tapi yang ini bisa peak brightness. Nggak tahu lah. Ultra Slim Bezel Professional Frame NK ya 120 Hz, semuanya 120 Hz guys di seri Redmi Note 13 ini. Touch samplingnya 240 Hz. Oke. Ya cukup bagus, fingerprint udah in display juga guys, semuanya in display, stylish, flat frame, iconic design. Saya suka sih desainnya gini sih, cuma kok malah dipakai yang versi bawah ya. Beautiful intense color, ada 4 warna ya, ada hijau, biru, hitam, coklat. 6 nanometer prosesor, oke, Snapdragon 685, ya, untuk 400 ribuan. Oke lah, oke. 33 fast charging, bisa 100% dalam waktu 70 menit. Kalau setengah jam 50%. Dolby Atmos stereo speaker, All-Star durability, IP54. Semuanya ada IP-nya ya guys ya. Kalau yang 68 di seri Pro Plus-nya itu, terus Corning Gorilla Glass 3, turun lagi. Tadi Gorilla Glass 5, sekarang Gorilla Glass 3. Jadi dari Victus 5, 3. Ya nggak masalah sih. Terus udah melewati berbagai tes segala macam. Oke. Ada headphone jack, ear blaster juga, USB Type-C. Oke guys, gitu guys. Prediksi harga yang bisa saya berikan. Dan seharusnya sih masuk ke Indonesia udah masuk kok, udah TKDN kok. Seharusnya bulan depan sih udah dijual ya. Ya minimal bulan depan teaser gitu lah. Redmi Note hadir kembali, bla bla segala macam. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak bersama-sama dengan saya tadi juga. Itu juga saya juga barusan lihat ya harga-harganya, perkiraan juga prediksi saya. Dimana prediksinya bisa salah dan bisa benar tentu aja. Tapi intinya endingnya bakal nunggu Xiaomi resmi ya. Redmi-nya sendiri yang di Indonesia yang bakal ngerilis tanggalnya, ngerilis harganya. Saya cuma prediksi aja. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.